Buat yang belum nonton bagian pertama video ini, tonton dulu di channel YouTube Asahan Fitgram. Klik link yang ada di description box. Terus kan banyak nih dok, ada beberapa berita-berita gitu ya yang menyatakan kalau setelah divaksin tuh jadi sakit, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Itu gimana sih dok? Serem banget kedengarannya gitu. Ya itu tadi, karena mengakses portal-portal yang salah ya. Masih kemakan hoax ya dok ya? Iya, jadi makanya akses portal-portal yang benar, yang ini ya kan. Yang pertama, kalau meninggal dunia itu kan memang urusan Tuhan ya. Iya, ya, urusan Tuhan. Jadi saya pikir yang pasti kita kenali dulu ya vaksin ini seperti apa gitu ya. Seperti saya bilang tadi, jangan setelah divaksin hari pertama besok dia sudah langsung berkerumun, besok udah makan bareng, ya, dok, ya? nggak pakai masker, ya itu satu. Yang kedua, efikasi ya kemanjuran vaksin ini cuma sebatas 65%. Ya jadi jangan setelah divaksin wah kata dokter 28 hari kemudian kita sudah diproteksi maksimal. Benar, tapi cuma 65%. Masih ada 35% lagi celah untuk masuk terpapar. Makanya yang 35% itu 5M ini. Ya jadi vaksin tambah 5M jadi 100%. Nah, jadi seperti itu. Vaksin jalan, 5M juga harus dijalankan. Harus jalan. Ya? Dan jaga diri sendiri juga yang pasti. Iyalah. Seru kan teman-teman. Jadi vaksin itu memang sebaiknya kita terima vaksinnya ya dok ya? Ya harus. Harus teman-teman? Harus. Ya tidak ada orang yang diperbolehkan untuk menolak vaksin. Apalagi sudah terdata ya. Bahkan Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan peraturan Presiden terkait orang-orang yang menolak jika mau divaksin. Ya menolak vaksin itu ada sanksinya saat ini. Ya ini sudah sangat luar biasa ini, baru sekali ini ada yang seperti ini kan menolak. Kalau dulu kita menolak dibawa ke posyandu nggak ada sanksinya ya kan. Kalau sekarang menolak vaksin ada sanksinya. Mengingat pentingnya vaksin tadi buat diri kita ya dok ya. Karena pentingnya dan untuk masa depan Indonesia juga. Gitu. Dok bisik-bisik dong, warga Medan gimana sih soal COVID? Yang pertama sejak bulan Maret yang lalu Medan tetap menjadi epicentrum COVID-19 di Sumatera Utara. Ya jadi memang 60-70% kasus yang 24.500 ini bersumber dari Medan. Ditambah dengan Kabupaten Deli Serdang dan Binjai. Ya, jadi Medan, Binjai, dan Deli Serdang ini penyumbang kasus terbesar di Sumatera Utara. Ya saat ini kalau kita lihat pemerintah banyak memfokuskan upaya pemberian vaksin ini di ibu kota provinsi kita seperti ini. Ya saya melihat dengan Pak Wali Kota yang baru ini, saya lihat begitu satu hari dilantik dia besok udah fight terkait dengan pelaksanaan vaksin. Nah, ini luar biasa. Dan kita berharap ini bisa diadopsi oleh bupati atau wali kota yang lain ya kan, agar tujuan kita untuk menimbulkan kekebalan komunal, herd immunity itu bisa segera tercapai. Kalau sudah lebih banyak yang kebal, saya pikir virusnya lama-lama akan mati sendiri dan ini akan selesai dengan cepat. Selesai ya. Artinya memang butuh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sendiri juga ya. Iya. Jadi vaksin teman-teman, jangan takut kalau divaksin untuk melindungi diri kamu sekarang dan masa depan ya dok ya. Iya. Satu lagi. Iya, dok. Tak kenal maka tak kebal. Tapi kebalnya cuma terhadap virus loh, bukan kebal yang senjata aja ya. Iya. Jadi masyarakat Medan masih kooperatif ya dok ya untuk melaksanakan proses. Ya sebagian lah ya, sebagian sudah mulai menyadari betapa pentingnya kesehatan ya, termasuk juga sudah mulai menyadari betapa lamanya Medan ini menjadi zona merah ya. Karena hingga hari ini Medan menjadi satu-satunya kabupaten kota yang masih berzona merah di Sumatera Utara. Jadi dari 33 kabupaten kota Medan ini masih merah dan hampir semua kecamatan yang ada di Medan ini semuanya merah. Merah ya dok ya. Saking tingginya ya. Mudah-mudahan dengan upaya vaksinasi massal yang sekarang sangat masif dilakukan oleh wali kota dan pemerintah kota Medan ini bisa segera berubah warna nih, minimal ya jadi orange atau jadi kuning. Gitu. Tapi itu tak lepas dari kesadaran masyarakat juga pastinya ya dok ya. Iya. Harus, karena itu tadi masyarakat ini harus berdiri paling depan sekarang, berdiri paling depan untuk pemutusan rantai penyebaran COVID. Karena bagaimanapun masyarakat inilah yang punya
punya keinginan untuk cepat menyelesaikan ini. Kalau pemerintah ini kan sifatnya hanya mensupport kebutuhan dan mengedukasi saja gitu ya. Kedepannya yang berdiri di depannya ini harus masyarakat gitu. Ya, jadi Dok sekarang ini kan belum semua masyarakat ya Dok ya, dan belum tahu prosedurnya gimana untuk mendapatkan vaksin gitu Dok. Kira-kira kalau untuk kami masyarakat ini gimana caranya untuk mendapatkan vaksin tersebut Dok? Oh ya, yang pertama memang pemberian vaksin itu dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama kemarin sudah dilakukan, itu diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Sumatera Utara ya. Jadi di data kita tuh sekarang ada 74.000 orang yang sudah divaksin. Yang akan divaksin. Yang akan Jadi angka sekarang sudah hampir mencapai 80 ke 90% yang sudah dilakukan vaksinasi tenaga kesehatan. Yang kedua, nah ini sedang berlangsung, adalah orang-orang yang bekerja untuk pelayanan publik. Ya seperti ASN, TNI, Polri, atau frontliner yang semua berhadapan dengan masyarakat. Bahkan sebagian kabupaten kota itu sopir, pedagang-pedagang, media, wartawan itu sekarang sudah mulai dilakukan vaksinasi ya. Nah, kita berharap itu cepat selesai. Nah, tahap ketiga nanti baru dilakukan kepada masyarakat. Tadi tahap yang kedua itu kemarin baru kita menerima informasi bahwa untuk ibu kota provinsi wajib pemberian kepada lansia. Jadi orang-orang yang lanjut usia yang dulu nggak boleh divaksin sekarang menjadi fokus, menjadi sasaran utama untuk pemberian vaksin. Ya. Lalu yang ketiga, ini rentang waktunya panjang dari April 2021 sampai Maret 2022 ini masyarakat. Kita berharap ya kita dukung lah program ini biar cepat, biar kita bisa kembali beraktivitas lah, ya kan? Capek juga kayak gini. Capek berhadapan dengan COVID ya Dok ya? Aduh, iya kan? Capek lah, kita satu tahun bergerak dengan keterbatasan namanya nih. Yang dulu kita bebas-bebas saja, nah sekarang sudah semua dibatasi. Seru ya teman-teman ya, jadi kamu udah tahu kan COVID itu apa dan pencegahannya bagaimana. Tapi ada yang lebih seru nih, ternyata Pak Dokter ini hobinya luar biasa loh, kalian mau tahu nggak sih? suka selalu lihat Pak Dokter karena di sela-sela kesibukannya yang ya Sumatera Utara gitu loh kan, tapi masih menyempatkan diri buat ngetrail. Masih nggak sih Dok? Ya sejak COVID ini berkurang lah. Kangen pasti ya. Ya mungkin kalau main lumpur berkurang tapi diganti sekarang main jalan raya. Iya, biar apa? Biar adrenalinnya terpacu dong. Dan nggak berkurang. Ya. Ngilangin stres juga dong. Kita takut karena ngurusin COVID aja adrenalin kita jadi turun ya. Udah berapa lama nggak ngetrol Dok? Bulanan lah. Bulanan ya. Berarti akhir ini masih ya Dok ya? Masih. Seru luar biasa. Oke Dok, ini seru banget. Yang terakhir aku mau dong Dok kasih pesan buat teman-teman ini gimana supaya lebih tertib, supaya lebih menyadari kalau COVID itu memang harus dihindari dan kita putus mata rantainya. Iya. Yang pertama yang tadi saya sampaikan, carilah informasi terkait dengan COVID ini, informasi yang benar. Ya. Jangan termakan informasi yang tidak benar. Ya kita dari awal sudah dicekoki informasi tidak benar terkait COVID. Ya. Yang kedua, jadilah role model di masyarakat ya, agar kita itu menjadi edukator yang baik terkait dengan penanganan COVID-19. Karena bagaimanapun COVID-19 ini adalah tugas kita semua. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, tugas Satgas ya, tapi adalah menjadi tugas kita semua. Ya, yang ketiga, manfaatkan komunitas-komunitas yang ada. Ya saya yakin nih masyarakat semua punya komunitas lah, minimal punya wirid yasin ya kan, atau punya kelompok-kelompok, apalagi sejak sekolah ini tidak tatap muka ya, jadi sehingga banyak kelompok-kelompok nih ya. Manfaatkanlah kelompok-kelompok ini menjadi kelompok yang berdiri di depan terkait dengan penanganan COVID-19 ya. Lalu yang terakhir, terkait dengan vaksinasi COVID-19, saya sampaikan bahwa kemanjuran vaksin ini hanya 65%. Yang 35% tadi adalah 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita di luar rumah. Ya. Jadi kalau 65 tambah 35, 5M ini akan menjadi 100%. Jadi kita
lebih cepat lah untuk memutus rantai. Jadi nggak usah lagi berpikir yang aneh-aneh, beraktivitas seperti biasa, tapi tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Saya pikir itu aja. Oke teman-teman, udah diingat ya apa-apanya harus dilakukan menurut saran dokter. Jadi hari ini sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat. Terima kasih dokter waktunya, terima kasih ilmunya. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih, kami udah berhasil ngebajak studio Jambore TV yang luar biasa keren ini. Kepengen gak sih main ke sini? Ya, oke teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi nanti di AVG Talk yang lain bersama saya Diana Eswendra dan Ahsan Fikram. Salam. Jangan lupa subscribe, like, dan sharing apabila isi konten video ini bermanfaat.